Ada Gus Yahya. Luar biasa. Selamat datang Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Ketua Umum enggak sih? Ketua. Masih. Beneran ya? Beneran. Di berita masih. Berita apa dulu? NU online ini. Nah, ya itu kan NU online. Yang NU offline enggak Mohon Terus maaf, gimana? saya mau pamit dulu. Kayaknya saya nggak merasa aman di sini. Kamu kenapa sih kok selalu ngerasa nggak aman? Kalau kamu mau ngerasa aman, bergabunglah dengan yang menang muktamar. Ada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang sekarang sedang dirubung wartawan. Moga-moga tidak kundur karena khawatir disentil-sentil terus sama Inayah itu. Saya turut berbela rasa kepada dua teman MC-nya. Pasti berat sekali. Rabu petang 30 Desember 2009, selepas maghrib pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berpulang ke rahmatullah. Gus Dur wafat dengan tenang, meninggalkan berbagai jejak keteladanan dan kebaikan bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Inspirasi dan uswah kehidupannya hingga kini tak henti berpedar menyeruak ke sanubari, jiwa bangsa Indonesia dan kita semua. Dari Gus Dur kita belajar sebuah keistiqomahan dan konsistensi, tak lelah berjuang membangun dan menguatkan sendi-sendi demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang diperjuangkan Gus Dur adalah demokrasi yang mewujudkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang didasarkan bahwa kekuasaan seseorang pemimpin hanya boleh diraih apabila diperuntukkan bagi terciptanya kemaslahatan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebuah kepemimpinan kebangsaan dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat Indonesia. Monggo. Luar biasa tepuk tangannya meriah. Enak ya kalau doa tadi itu, kalau memang levelnya itu kiai, Iya. ya kan? Menteri Agama, doanya itu adem, teduh ya. Tadi saya udah sempat agak takut tadi waktu Doa. Bapak Imam Besar berdoa, tadi saya pikir doanya itu bakalan, ya Allah lindungi Bilqis. Untung enggak ya, ternyata. Itu yang doa kedua, ya Allah sehatkan Bilqis. Sehatkan Bill Gates. Ya. Tapi ini ada tamu-tamu yang juga baru datang. Luar biasa. Ini ada Bapak Sultan Najamuddin, Ketua DPD. Maaf ya Pak, tadi sebenarnya Pak Sultan itu sudah datang tadi sebelum kita ini ya. Maaf tadi bukan karena kami kelewatan Pak. Masa anggota dewan terus yang ngelewatin rakyatnya, ya sekali-sekali kami gantian Pak ngelewatin anggota dewannya. Ada Kayaknya makin berat ini ya. ada Bapak Pendeta Darwin. Pak Pendeta. Selamat datang. Ada Gus Yahya. Luar biasa. Selamat datang Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Ketua Umum enggak sih? Ketua. Masih. Beneran ya? Beneran. Di berita masih. Berita apa dulu? NU online ini. Nah, ya itu kan NU online. Yang NU offline enggak Mohon Terus maaf, gimana? saya mau pamit dulu. Kayaknya saya nggak merasa aman di sini. Kamu kenapa sih kok selalu ngerasa nggak aman? Kalau kamu mau ngerasa aman, bergabunglah dengan yang menang muktamar nanti. Para kiai, para pimpinan negara, para tokoh masyarakat, dan yang paling penting para jamaah dan masyarakat. Ini yang paling penting. Karena sebenarnya pejabat itu, kiai itu nggak ada bedanya dengan masyarakat. Bedanya hanya mereka sarungnya BHS premium. Itu aja.
Tapi sebenarnya sama saja. Sama. Kita kan sarung yang bagi-bagi ya. Tadi di video itu kayaknya Mbak Yeni semua yang ada. Iya, kok malah banyakan fotonya Mbak Yeni ya? Mbak Inaya nggak ada. Aku nggak ada. Malah tadi tak hitung-hitung banyak fotonya Mbak Yeni timbangannya Gus Durnya. Enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi gimana? Apalagi ini sekarang kita mau ngapain? Masa kita terus yang Ini dong, konser? biar rame. Hall yang ke-16 ini. Temanya ini- apa sih? Ini temanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Waduh. Ini benar-benar menggambarkan Gus Dur ya. Iya. Gus Dur itu karena memang selalu kepemimpinannya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, makanya selalu bahkan banyak yang tetap datang meminta, ada yang meminta perlindungan juga, Iya, ya iya, kan? iya, 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 Ada iya. yang karena minta perlindungan karena dikuyo-kuyo Iya. sama yang berwenang, sama Iya. yang penguasa. Ada juga minta perlindungan dari KPK, gitu ya. Pokoknya banyak lah. Ini berat ini kayaknya. Ini siapa sih? Tapi, Ini kok- tapi kayaknya kita nggak cocok Nggak untuk menjelaskan dari rakyat, Oh, oleh iya, rakyat, benar. untuk Iya. rakyat. Nggak cocok. Yang cocok Yang cocok ketua panitia. ketua panitia. Kenal dengan ketua panitia. Enggak. Masa nggak kenal sih? Dia selalu ngaku sebagai kakak saya. Meskipun itu pengakuan sepihak ya, Bapak Ibu. Saya nggak terlalu menyetujui. Ya, pokoknya sebelum ketua panitia ini untuk meramaikan, kami mengajak para tamu undangan, jemaah dan seluruh yang hadir malam ini untuk mengabadikan momen Haul Gus Dur yang ke-16. Silakan ambil foto dan video lalu bagikan ke Instagram dan tag akun @haulgusdur2025. Benar. Ya, silakan. Ada apa lagi? Oh, ada ini juga. Jangan lupa. Oh, iya. Hari ini kita juga nggak hanya berbagi doa, berbagi support, tapi kita juga mengharapkan Bapak Ibu semua mungkin mau berbagi untuk saudara-saudaranya yang saat ini tertimpa musibah di Sumatera. Ya. Bisa lewat langsung ke teman-teman Gus Durian peduli. Kalau yang ini mereka Gus Durian nggak peduli, jadi nggak usah ke mereka. Bisa juga lewat barcode ya, nanti akan disediakan oleh panitia di layar, boleh Iya. lewat barcode. Sebenarnya kita juga bencana kan, bencana Iya. keluarga kan kita. Keluarga bencana dong kita. Jadi ini untuk menjelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita sambut welcome speed dari ketua panitia kita. Ibu Alisa Wahid. Allahumma sholli ala Muhammad. MC-nya terlalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami cintai, ibu keluarga kami, tapi juga ibu bangsa, ibu kita semua, Ibunda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami cintai Gus Dr. Umar Wahid, sesepuh keluarga besar Bani Wahid Hashim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri, mantan MC, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang beliau ini tidak pernah melewatkan Haul Gus Dur sejak dari Haul Gus Dur yang pertama. Dulu panitia, sekarang katanya sumuk kalau di situ. Yang kami muliakan para yai, para nyai, para alim ulama, wabil khusus sudah hadir di tengah kita. Ada Kiai Haji Ubaidullah Sodakoh, Kiai Haji Mu'ad Thohir yang tadi sudah memimpin tahlil, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang tadi sudah memimpin doa bersama-sama dengan Menteri Agama kita Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan Pak Mahfud ini alim ulama juga nggih? Karena dari Madura itu kalau tokoh pasti alim ulama.
Profesor Muhammad Mahfud MD. Tadi juga ada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang sekarang sedang dirubung wartawan. Moga-moga tidak kundur karena khawatir disentil-sentil terus sama Inayah itu. Saya turut berbela rasa kepada dua teman MC-nya. Pasti berat sekali. Yang kami hormati tentu saja Bapak Kepala DPD RI, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Selamat datang Pak di Hall Gus Dur yang ke-16 ini. Dan juga tentu saja para sesepuh bangsa, ada Romo Kardinal Suharyo mewakili saudara-saudari kita kaum Katolik di Indonesia, ada Bapak Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan sepertinya tadi ada Pak Darwin juga. Tadi belum lihat ya. Juga ada Romo Kiai Haji Hussein Muhammad yang selalu menyempatkan diri. Beliau ini yang dulu paling sering ikut sahur bersama Gus Dur di rumah ini. Dan sampai sekarang beliau selalu menemani kami semua. Dan tentu saja Pak Lukman, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, saya nggak pakai saya goda-goda Pak. Dan Bapak Kiai A'la, ada Pak Sekjen Kemenak juga di sini, dan para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalau enggak nanti waktunya habis untuk menyebutkan. Seluruh keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Atas nama keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau kita lebih mengenalnya dengan panggilan kesayangan Gus Dur, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir menemani keluarga memanjatkan doa pada Hall Gus Dur tahun 2025 ini. Semoga beliau berada di tempat terbaik dalam limpahan cahaya abadi penuh rahmat, dipersaksikan oleh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuknya sepanjang waktu. Tidak terasa sudah 16 tahun berlalu sejak almarhumlah Gus Dur meninggalkan kita semua. 16 tahun bukan waktu yang pendek, tetapi sosok Gus Dur seakan masih mendampingi kita melalui ingatan kita bersama. Pemikiran, gagasan, dan keteladanan perjuangan beliau sampai saat ini masih kita kenang, terutama setiap kali muncul peristiwa besar di negeri ini. Dan akhir-akhir ini menyaksikan pada apa yang terjadi di negeri ini, mulai dari Papua sampai Aceh dan juga di pusat negara kita pun kembali sering menyebut nama beliau. Ketika kita melihat para wakil rakyat tiba-tiba bersikap arogan, kita pasti ingat Gus Dur. Ketika kita melihat para penegak hukum main hakim sendiri, kita pasti ingat Gus Dur. Ketika kita menyimak berita tentang kelompok minoritas agama, kita juga pasti ingat Gus Dur. Ketika kita membaca berita tentang konflik Papua yang terus bergolak sampai saat ini, kita pasti ingat Gus Dur yang berkomitmen menghentikan operasi militer di sana, sehingga tidak ada darah warga Indonesia, terutama warga Papua, yang tertumpah selama beliau menjadi presiden. Ketika kita melihat nasib orang-orang kecil dan masyarakat adat kerap menjadi korban pembangunan, kita pasti ingat Gus Dur yang dulu menunjukkan keteladanan dengan terus membersamai mereka. Tadi saya ketemu dengan Mbak Dera dan Mas Sinten, nama asma suaminya? Mas Munif. Mbak Dera dan Mas Munif
yang terus membela para petani dan akhirnya mereka berdua dikriminalisasi polisi. Tapi untungnya dengan bantuan Prof. Mahfud MD dan kita semua, dukungan kita semua, Mbak Dera dan Mas Munif ada di tengah-tengah kita. Mereka-mereka yang terus membersamai rakyat dan orang kecil yang terpinggirkan. Dan hari-hari ini dikala seluruh warga NU sedang prihatin atas drama yang terjadi di pucuk kepemimpinannya, sudah pasti kita ingat Gus Dur, iya enggak? Dalam kepemimpinan Gus Dur, NU bergerak menjadi pemimpin gerakan masyarakat sipil, gerakan rakyat. Tidak hanya mengurus jamaahnya saja, NU bersama Gus Dur mengajak para pemuka agama lain untuk terus memperjuangkan kedaulatan rakyat, terutama dalam masa rezim militer Orde Baru menolak penindasan kepada rakyat atas nama pembangunan. Bahkan saat Gus Dur menjadi presiden pun tidak ada kebijakan yang memberikan privilege kepada NU. Jangankan merayu dengan memberi konsesi tambang, Gus Dur justru sebagai presiden mengingatkan warga NU bahwa NU harus terus kritis kepada penguasa. Kalau para hadirin hadirat mencari di YouTube, ada pidato beliau yang beliau sampaikan seperti ini. Sejak kapan NU ingat bupati dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati saya menangis. Demikian kata Gus Dur dalam pidato beliau. Dan sekarang kita melihat bahwa konsesi tambang menjadi simpul konflik besar pada kepemimpinan NU. Padahal Gus Dur menegaskan bahwa para yai dan nyai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri, tetapi selalu memikirkan keadaan bangsa. Dawuh Gus Dur, NU harus menjaga bandul keseimbangan kekuasaan dan terus mengingatkan akan kaidah tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah, bahwa kekuasaan adalah untuk rakyat. Dawuh Gus Dur, kekuatan NU ada pada tradisi warganya yang selalu siap memberikan segala-galanya kepada negara. Semoga para pemimpin NU kembali tersadar atas warisan mulia yang diembannya dari para muassis dan masyayikh, atas amanah dari puluhan juta jamaah, dan atas tugas mulia dari bangsa Indonesia dan bahkan harapan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dengan mengingat semua hal inilah panitia Harlah ke-16 Haul Gus Dur ke-16. Kenapa Harlah? Karena mengingat sebentar lagi Harlah NU yang akan kita hadapi dengan penuh keprihatinan. Panitia Haul ke-16 Gus Dur menetapkan tema dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah intisari demokrasi atau syuro yang selalu diperjuangkan oleh Gus Dur. Kami ingin mengajak rakyat, panjenengan sedoyo, Bapak Ibu sekalian, ingin mengajak pemerintah dan penyelenggara negara, kami ingin mengajak elit politik dan khususnya kami ingin mengajak NU Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk mengingat kembali hal ini. Kami mengundang Kiai Ubed, Mbah Ubed terkenalnya, yang baru-baru ini viral karena pembelaannya kepada Mbak Dera dan Mas Munif. Kami mengundang Profesor Mahfud MD, kalau ini selalu viral. Apapun cuaca, beliau selalu tetap konsisten melakukan pendidikan masyarakat. Dan kami secara khusus mengundang, memohon Ibunda untuk tausiah bukan sebagai istri Almarhumah Gus Dur, tetapi sebagai ibu bangsa, sebagai ketua gerakan Nurani Bangsa, dan tentu saja sebagai Gus Durian nomor wahid.
Selain itu sebagai rangkaian Haul Gus Dur 2025 ini telah diselenggarakan Khatmil Quran di berbagai titik, dimulai dari kediaman Gus Dur ini dan ada 16 titik lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pondok pesantren dan komunitas yang telah menyelenggarakan Khatmil Quran tersebut. Kami mohon maaf bila dalam penghormatan kami ada banyak kekurangan di sana sini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, mulai dari sumbangan kotak snack sampai perlengkapan panggung yang luar biasa ini. Dan yang terpenting, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan energi, tenaga, dan waktu dari semua pihak. Semoga ini semua menjadi jariah Bapak Ibu semua, dan bahwa kita telah bersama-sama berupaya memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa melalui Haul Gus Dur ini. Semoga haul ini membawa manfaat bagi kita semua dan bagi bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.